Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LTN Media. Alhamdulillah kita masih bersama Kiai Haji Mulyadi Effendi sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Kota Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih Kiai masih menyempatkan hadir untuk di tengah-tengah kita. Nah, ini Kiai ada hal yang menarik juga Kiai di tengah Ramadan, khususnya di kalangan para mubalik dakwah. Ini kan kita sekarang lagi dapat ujian yang memang bagi saya langka ini Kiai. Betul. Belum tentu setahun sekali, 10 tahun sekali, kita nggak tahu kan. Mudah-mudahan sekali aja. Mudah-mudahan sekali seumur hidup kita udah ngerasain begini. Ini ada COVID Kiai, ada pandemi COVID Corona. Ini apakah bagi para mubalik khususnya memandang ini dengan ibadah kita di bulan Ramadan, tahun-tahun sebelumnya sama tahun ini ada perbedaan yang mendasar nggak itu Kiai? Kalau perbedaan sebenarnya pasti. Pasti ya. Karena ibadah dalam kondisi normal dengan ibadah dalam kondisi darurat atau ada COVID tadi pasti ada perbedaan. Pasti beda. Pasti berbeda. Sebenarnya tinggal kita menyikapinya saja. Karena lagi-lagi kan orang selalu menganggap sekarang kurang syiar misalnya. Karena tidak ada orang yang nggak boleh lagi beramai-ramai kumpul sebagaimana Ramadan sebelum-sebelumnya. Tapi perbedaan itu di Islam lah, di agama kita memang dianggap wajar itu kan Kiai ya. Maksudnya apakah harus mau ada COVID mau enggak harusnya syiar tetap jalan gitu Kiai? Ya. Harus tergantung kondisi sebenarnya. Tergantung kondisi. Ketika agama kita adalah konsepnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha misalnya. Tentu kita tidak boleh menghilangkan esensi ibadahnya gitu. Walaupun tapi dikasih kemudahan gitu. Tetap ya? dikasih kemudahan. Nah, sehingga nggak perlu memaksakan diri. Tidak perlu. Harus sama dengan Ramadan sebelumnya gitu Kiai ya. Betul. Iya. Nah, tapi yang kita menjadi mungkin agak miris atau punya empati yang jauh juga para mubalik di bulan Ramadan COVID ini kan berarti otomatis Kiai dengan ibadah itu nggak boleh di masjid, di rumah masing-masing. Banyak mubalik yang kehilangan kehilangan dalam tanda kutip job mungkin ya atau apa istilahnya ya, tugas mulianya beliau untuk imam, untuk ceramah segala macam. Itu sangat berpengaruh nggak Kiai untuk para mubalik ini Kiai? Kalau kita menganggap ustadz, imam dengan tanda kutip sebagai job, ya biasanya orang memahami job itu adalah sesuatu yang menghasilkan dalam persoalan dunia. Saya pikir ini harus dulu kita redefinisi bahwa seorang ustadz, seorang imam, saya lebih sepakat dengan pertanyaan tadi bahwa ini tugas mulia. Nah itu. Jadi ketika cari bahasa itu agak susah tadi. Ketika itu ada sebuah tugas mulia, justru ini ujian buat kita. Betul. Jangan-jangan selama ini kita menjadi imam bukan karena mengharapkan itu Allah. Ada motif lain. Ada motif lain. Ini kan bahaya. Betul. Allah sendiri mengecam kok itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang ibadah karena riya. Jangan-jangan ketika kita sholat tarawihnya di rumah dengan sholat tarawih kita menjadi imam di masjid yang memang kita tahu tadi dengan job tadi tadi. Orang biasanya menganggap kalau dia bacaannya panjang-panjang, suaranya dienak-enakin misalnya, mungkin dia akan mengharap mudah-mudahan ini lebih gede, lebih besar lagi. Tapi disitulah ujian keikhlasan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan itu berat memang. Bisa nggak kita ketika sholat di rumah jadi imam juga, bacaannya panjang juga, kemudian juga khusyuknya juga kelihatan gitu. Walaupun mungkin makmum cuma anak dan istri kita. Sama istri. Dan itu sulit. Itu sulit pasti. Realitasnya sulit. Kadang-kadang ketika dia sholat bersama jamaah di masjid yang banyak, karena tadi bisa jadi tadi dibagus-baguskan. Tapi ketika mungkin di rumah, ya udahlah kuliah aja makulhu. Iya. Udah gitu juga kilat lagi ya. Kilat pula. Gitu. Itu kan yang menjadi ujian bagi seorang ustadz. Maka saya perlu garis bawahi bahwa ustadz itu bukan sebuah job. Buat saya dan saya juga ingatkan kepada kawan-kawan, ini tugas mulia betul tadi Mas Rizky. Bukan berarti kemudian kalau saya ceramah saya dapat amplop, tidak. Nah, ini bahaya. Saya jadi imam saya dapat amplop. Tapi fenomenanya memang ada. Itu yang harus sama-sama kita jadi PR buat kita. Bisa jadi Allah sedang ngingetin kita. Para asatidzah nih, para guru-guru, para imam, para a'immah, mubalik. Selama ini Anda salah. Atau bahkan yang menganggap penceramah itu sebagai sebuah pekerjaan profesi yang harus mendapatkan imbalan. Akhirnya ketika terjadi COVID hari ini, mereka kelabakan.
Coba seandainya ustadz itu punya pekerjaan lain, Betul. yang halal, yang baik, ya, dia bisa aja mau ada apapun. Toh selama ini saya tidak mengharapkan uang untuk ma'isyah anak istri dari ceramah kok. Itu hanya bagian bonus aja. Bonus. Tapi saya masih punya usaha ternak ayam, saya masih punya usaha yang lain. Betul. Jadi kita tenang-tenang saja mau ada COVID atau apapun. Jadi tujuan menyampaikan agama pun Tugas udah mulia. Tugas mulia itu tadi Betul. kayaknya. Jadi jangan menjadikan tugas mulia ini sebagai sebuah profesi. Betul sekali. Sebuah profesi. Apalagi kemudian kita mengharap ketika kita punya utang misalnya, nanti insya Allah pulang khutbah gue bayar. Waduh. Iya, Atau iya. nanti pulang jadi imam saya bayar. Ini akan bahaya. Iya, jadi udah Ittabi'u mengharapkan man la materi. yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu sering kita baca ayatnya di surah Yasin. Tapi kenyataannya kita paling selalu ajar tadi. Bukan ajarnya akhir tapi ajar dunia. Ajar dunia. Jadi buat kawan-kawan asatidzah, buat para imam, kalaupun kita tidak punya lagi tugas untuk jadi imam di masjid dalam musim pandemi ini, kita masih jadi imam di rumah kita. Betul. Nah tadi bicara imam di rumah Kiai, oke lah kalau mau balik atau ustadz Kiai pasti sudah biasa. Ya. Ini imamin di rumah atau di masjid bisa lah. Tapi ini apa kendalanya kalau orang yang biasa jadi jamaah terus Kiai di masjid karena posisinya COVID dia tetap mau berjamaah, akhirnya berjamaah di rumah. Ya. Nah ini bagaimana apa mereka menyesuaikan diri, bisa jadi kan nggak terbiasa jadi imam, ada yang Ya. meskipun makmumnya cuma 2 anak istri bisa jadi gemeter kayak misalnya ini gimana ini kayak Baik. Saya akan jawab 2 hal. Yang Ya. pertama, PR buat kita juga, para asatidzah. Bahwa selama ini kita tadi nabobokan, tidak pernah mengajarkan bagaimana bacaan-bacaannya standar saja dulu. oh iya betul. Kita tahu misalnya tarawih 20 rakaat. Kalau kita baca dari surah Al-Takatsur saja, At-Takatsur, Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Ikhlas, Iya. itu kan standar. Standar. Di pesantren makanya itu pelajaran anak ibtidaiyah. Betul. Seharusnya masyarakat kalau cuma baca At-Takatsur sampai Al-Ikhlas. Al-Lahab, Al-Lahab ya, yang keduanya semuanya Al-Ikhlas, harusnya udah bisa. sudah bisa. Tapi karena sudah terlanjur, Iya, iya. sudah terlanjur kita, salah kita yang tidak mengajarkan itu. Maka yang kedua adalah konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudahlah, karena suami adalah imam, maka sudah baca apa yang bisanya aja. Yang bisa aja. Mau misalnya rokat pertama Al-Ikhlas, rokat kedua Al-Ikhlas lagi. Nggak apa-apa itu kayaknya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ntar apa udah salam baca Al-Ikhlas lagi. Baca Al-Ikhlas lagi. Kalau ngapal cuma Al-Ikhlas kok. Iya iya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya itu salah satu apa tips lah ya biar nggak terlalu grogi baca ayat yang panjang-panjang. Yang paling hafal saja. Yang paling hafal. Tapi kalau misalnya dia sambil baca, megang Al-Quran sambil baca itu boleh juga gitu. Saya pikir walaupun dalam madhab nggak ada dipersoalkan, tapi rasanya di kalangan masyarakat kita, kalau bacaan sholat melihat Quran di samping, ini biasanya mengganggu konsentrasi ibadah. Mengganggu konsentrasi. Maka saya lebih menyarankan, lebih baik ketika dia menjadi imam di rumahnya, silahkan baca surat yang dia hafal saja. Yang dia hafal aja. Yang gitu, dia hafal. bukan itu. Saya yakin semua umat Islam kalau Al-Ikhlas saja hafal lah. Ya udah, rokat pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Ikhlas lagi, Iya, iya, ketiga Al-Ikhlas, keempat Al-Ikhlas lagi. Walaupun bisa jadi nanti anaknya akan manggil dia Ustadz Ikhlas. Nggak ada masalah. Ustadz Ikhlas bisa itu Kiai. Nah baik Kiai, kembali ke apa kondisi COVID ini tadi. Karena kita biasanya sebelum kondisi COVID seperti ini kan sering itikaf dan iya. banyak-banyak amalan di Iya. masjid gitu Kiai. Iya. Itikaf kan udah pasti di masjid. Di rumah bisa itikaf nggak Kiai? Iya. Nah itu pertanyaan. Atau amalan lain lah. Saya akan pengganti. jawab dengan satu hadis. Rasulullah mengatakan, idza maridul abdu, ketika seorang hamba Allah yang biasa ibadah, au safar, bahkan dia musafir, maka ketika dia meninggalkannya karena sakit atau musafir tadi, maka kata Nabi, kutiba lahu, akan diberikan pahala baginya mithlu, sama seperti apa yang ia lakukan, ma ya'malu muqiman sahihan, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Iya, iya. Artinya apa? Ketika seseorang biasa ibadah, saya biasa tarawih, saya biasa 10 hari terakhir itikaf. Tapi karena misalnya dalam kondisi ini tidak bisa itikaf di masjid, Entah dalam perjalanan musafir atau musafir, apalagi ada seperti COVID, ini ya, COVID. yang memang nggak ketahuan penyakitnya, maka insya Allah kita tetap dicatat amal pahala kita sama seperti kita melakukannya pada tahun yang lalu. Iya, Karena enak, enak nggak banget. ngerjain, Iya. pahalanya dikasih. Pahalanya sama ya. Iya. Tapi ya karena itu kondisi bukan karena kesengajaan Karena kita sengaja, ya. karena kondisi darurat. Kondisi Apalagi kan darurat. kita nggak tahu COVID ini bagaimana. Iya iya iya. Nah ini agak ada yang nyeleneh dikit ya. Iya. Misalnya kondisi COVID di awal meskipun ya kita tahu ini pasti agak kurang pas lah. Iya. Tapi ada yang nyeleneh gini, ini karena kondisinya lagi COVID,
Berarti puasa juga sebenarnya bisa kita gantikan dengan fidyah, kemudian kita kasih ke orang-orang yang nggak mampu gitu Ki. Jadi puasanya juga nggak usah katanya gitu Ki. Ini bagaimana orang yang nyeleneh kayak begini Ki? Pertama kita harus pahami dulu bahwa dalam konsep fikih, konsep darurat itu harus bersifat umum. Umum. Ketika memang ini betul-betul darurat, misalnya dia kalau dia berpuasa, dia akan menjadi orang yang terkena pandemi atau corona ini sangat gampang atau sangat mudah. Maka akan berlaku konsep darurat. Di Al-Baqarah sendiri Allah sampaikan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Enggak usah puasa kalau perlu. Tapi nanti digantikan dengan qadha. Tapi kalau nggak mungkin juga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sangat mudah sebenarnya. Nggak bisa puasa, silakan qadha. Kalau nggak bisa juga fidyah. Nggak bisa qadha, nggak bisa fidyah, nggak usah puasa, nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Islam sangat mudah. Sangat mudah. Jadi tinggal bagaimana kita memahami bahwa apa yang dianugerahkan Allah tentang kemudahan ini, tinggal kita ambil saja. Tapi yang pendapat tadi itu keliru itu ya. Ya keliru lah. Apalagi darurat yang dia pakai akal sendiri. Akal sendiri, nggak berlandaskan agama. Nah ini juga kejadian di tengah masyarakat sudah diberi himbauan oleh pemerintah, oleh majelis ulama, tapi masih ada aja yang ngerasa gua tuh kayaknya harus ibadah di masjid gitu agak ngeyel gitu dalam tanda kutip. Ini bagaimana menyikapi ini Kalau saya melihat dari dua sisi lagi. Pertama, dari apa yang saya lihat realita di masyarakat, kurangnya sosialisasi. Dari pihak pemerintah seharusnya menggandeng pihak-pihak yang terkait, misalnya ahli kesehatan, bukan cuma ulama. Kalau ulama nggak bisa, ulama nggak tahu ini corona itu dari mana. Ini ulama ya babnya bab agama. Agama ya. Bab yang harus menyampaikan oleh ahli kesehatan. Panggil ketua-ketua DKM, ajak ketua-ketua MUI, undang mereka. Walaupun mungkin nggak bisa bertemu, kita bisa physical distancing, atau misalnya menggunakan media, sampaikan bahwa ini bahayanya begini. Jadi kalau ada ungkapan ngeyel, ini karena memang realitas di masyarakat bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang virus ini. Nah, kalau kemudian ini sudah dilakukan, maka yang kedua adalah ini harus semua ulama, semua para masyaikh menyampaikan kepada mereka bahwa ini kondisi darurat. Lah kalau kondisi darurat kita ngeyel, itu sama saja dengan orang yang mengatakan bahwa kita nggak perlu takut corona, kita cukup takut sama Allah saja. Nah itu sering kalau begitu kamu nggak takut sama harimau. Kamu nggak usah takut sama harimau, takutnya sama Allah, kan nggak begitu. Betul. Jadi ketika itu sudah dilakukan dengan sosialisasi yang terus kepada masyarakat, kemudian ulama juga menjelaskan, memang tidak sedikit ya orang seperti itu. Mereka tetap pengen taraweh di masjid, pengen jumatan, pengen sholat id karena ini jelas-jelas adalah perintah Allah, perintah Rasul. Ya betul, tetapi ketika ini ada kondisi darurat, maka kita harus memahami hadis Nabi tadi, dari Musa al-Asy'ari tadi, bahwa ketika seseorang yang memang sudah biasa beribadah kepada Allah, namun karena ada udzur, virus corona dia tidak melakukan jamaah, dia tidak melakukan sholat Jumat, pahalanya tetap dia dapat pahalanya. Enak ini yang harus disosialisasikan juga. Biar orang nggak ngerasa, aduh saya nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut kafir nih. Gitu. Wah gue nggak terawih di masjid gimana ini? Kalau udah kafir syahadat lagi. Nah itu repotnya. Baik, menarik Dan tadi kayak juga sudah sempat menyinggung masalah sholat id Kalau misalnya terawih ya udahlah, ini semua sudah pada mungkin nggak semuanya, tapi udah 70-80% sudah mengikuti untuk tidak bertarawih di selama Ramadan ini. Kalau sholat id bagaimana kalau sholat id? Lagi-lagi karena memang ini urusannya adalah urusan kesehatan, maka yang menjadi pertanyaan ini yang dijawab adalah ahli kesehatan. Bahwa misalnya ketika nanti pada tanggal 1 Syawal dianggap pandemi ini masih sangat berbahaya, ya tidak mungkin lakukan physical distancing, tidak mungkin lakukan perkumpulan yang banyak, maka tentu akan ada fatwa tidak perlu sholat id lagi. Dia cukup melakukan sholat Idul Fitrinya di rumah. Bisa ya, Idul Fitri di rumah juga bisa kalau emang cuma ada berlima ya suaminya jadi khotib juga nanti. Itu kemarin udah diuji jadi imam, sekarang jadi khotib lagi. Kalau nggak bisa ya sudah sholat id saja. Sholat id tanpa ada khutbah nggak ada masalah masih diperbolehkan. Bahkan munfarid pun boleh nggak ada masalah. Jadi ya tadi lagi, berarti Islam itu memang sangat memberikan kemudahan Jadi nggak usah pusing nanti saya nggak bisa sholat id, bikin aja di rumah sendiri kalau memang masih kondisinya seperti itu. Tapi kalau memang sudah dianggap oleh pemerintah ini sudah nggak ada masalah, maka lagi-lagi saya mengharapkan pemerintah juga harus tegas menginformasikan mana wilayah yang memang boleh dilakukan, mana wilayah yang
tidak perlu Tidak dilakukan. boleh. Iya, berarti ada klaster atau ada klasifikasi. Betul, ya? betul. Jadi jangan pukul rata semua. Jangan pukul rata semua. Gitu, Kiai. Betul. Nah, ini yang apa? Mungkin terakhir, Kiai. Kira-kira ada amalan atau doa khusus nggak yang perlu kita sama-sama gaungkan agar COVID ini segera berakhir gitu, Kiai? Sebenarnya banyak sekali ya. Banyak sekali, Kiai. Banyak sekali, tinggal mau dipilih saja yang mana. Kita punya misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini mau diwirid silakan. Atau shalawat bil qulub, banyak sekali sebenarnya. Atau mau kalau pengen lebih keren lagi sering baca Al-Baqarah. Satu surat. Satu surat. Waduh, luar biasa. Itu kan kalau terlalu tadi itu mungkin masalah karena boro-boro Al-Baqarah. Kalau cuma hafal Alif Ikhlas Mas saja. doang. Kalaupun ternyata semuanya nggak hafal tadi, sudah aja minta sama Allah. Doa semampu kita. Bahasa Indonesia pakai juga bahasa apa-apa Indonesia. ya? Pakai bahasa Jawa nggak masalah. Bahasa Jawa nggak masalah. Sunda nggak masalah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu.